Di awal cerita dikisahkan, setelah berhasil melarikan diri, Kincen terus berlatih, hingga kesadaran spiritual Kincen sudah sangat kuat sampai batas tertentu. Meskipun ketika datang ke sini, dia merasa kekuatan magisnya sepertinya terbatas, dan dia tidak semaksimal di alam semesta aslinya. Tetapi itu juga sangat menakutkan. Ketika pedang itu keluar, itu langsung menimbulkan kekuatan membunuh yang mengerikan di sekitarnya. Dan langsung bertabrakan dengan bayangan hitam. Boom! Ada ledakan dahsyat di kehampaan. Dan Kincen merasakan dampak yang sangat kuat. Dan dia segera terlempar karena dampak tersebut. Terlebih lagi, kekuatan dahsyat tersebut mencoba menghancurkan tubuhnya dan mengenai dadanya dalam sekejap. Dengan keras, Kincen merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Rasa manis di tenggorokannya dan hampir mengeluarkan seteguk darah. Ekspresi Kincen berubah drastis. Jika tubuhnya tidak ditingkatkan ke level detasmen oleh Menara Guyu, pukulan ini saja sudah cukup untuk menembus tubuhnya. Kincen tidak berani gegabah dan segera mengaktifkan pedang berkarat misterius secara ekstrim. Kesadarannya menyapu bayangan hitam yang tiba-tiba menyerbu ke arahnya, karena takut lawan akan datang untuk membunuhnya lagi. Namun, kekhawatiran Kincen jelas tidak diperlukan. Meskipun dia terlempar oleh bayangan hitam dengan tergesa-gesa, bayangan hitam itu juga tidak dapat memanfaatkannya. Dia terkena pedang berkarat misterius Kincen dan mengeluarkan jeritan menyedihkan di udara, meninggalkan bayangan samar di belakang. Dia berbalik dan lari ke celah, menghilang tanpa jejak. Apa-apaan ini? Kincen terkejut. Ada makhluk aneh di celah luar angkasa ini. Tapi saat ini dia tidak lagi peduli dengan guncangannya. Dia tidak boleh terluka parah di sini. Dia buru-buru mengaktifkan sumber di tubuhnya untuk memperbaiki lukanya. Tapi kemudian Kincen terkejut menemukan retakan dan jurang muncul di sekelilingnya. Bilah pembunuh spasial ini telah menutupi dan menyelimutinya. Dia tidak tahu kapan dia telah terbungkus dalam jurang spasial ini. Kincen tiba-tiba berubah. Dia sudah merasakan kekuatan pedang pembunuh luar angkasa di lubang cacing sebelumnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia pasti akan mati jika jatuh ke dalamnya. Hanya dengan memasuki Menara Guyu, dia dapat menahan serangan pedang pembunuh luar angkasa ini. Memikirkan hal ini, Kincen secara tidak sadar ingin menggunakan Menara Yukuno untuk memasukinya lagi. Tetapi pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba berguling. Segera kesadaran Kincen bersentuhan dengan cahaya putih. Dia tahu bahwa cahaya putih adalah menarik menjauh. Dia tahu cahaya putih menariknya menjauh, bukannya menyakitinya. Dia segera menangkap cahaya putih, dan dengan bantuan cahaya putih ini, dia langsung menghindari pedang pembunuhan luar angkasa di ruang kosong. Kincen jatuh ke ruang terbuka ke samping dan menemukan bahwa orang yang menyelamatkannya adalah seorang wanita. Atau dapat dikatakan bahwa dia adalah penyelamat, tetapi hanya uluran tangan. Bagaimanapun dia akan baik-baik saja jika pihak lain tidak melakukannya, tidak membantunya. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Kincen segera memberi hormat kepada pihak lain. Dia tidak menyangka akan ada orang di sini, dan dia langsung sangat gembira. Dan orang lain itu cukup baik kepadanya. Saat berbicara, Kincen juga mengangkat kepalanya untuk melihat orang lain. Dia melihat bahwa wanita itu tidak terlihat terlalu tua dan penampilannya rata-rata. Ada tali panjang yang aneh melilit pinggangnya. Tali panjang itu menggeliat perlahan seolah-olah itu hidup. Umumnya itu jelas merupakan harta karun. Cahaya putih yang membungkusnya sebelumnya adalah tali panjang ini. Yang mengejutkan, Kincen adalah dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi pihak lain. Dia dapat merasakan bahwa tingkat kultivasi pihak lain pasti tidak mencapai tingkat detasmen.
dan auranya tidak kuat. Tetapi dia tidak dapat merasakan tingkat kultivasi pihak lain. Mungkinkah karena pihak lain telah menggunakan teknik penyembunyian? Ketika Kincen sedang menatapnya, wanita itu juga melihat ke arah Kincen dan berkata, "Mengapa kamu hampir lari ke jurang luar angkasa? Jika aku tidak menyelamatkanmu sekarang, kamu akan mati jika jatuh ke jurang luar angkasa tersebut. Dan kamu, jenis kultivasi apa itu? Mengapa saya tidak bisa merasakan wilayah Anda? Aura di tubuh Anda tampaknya sangat tidak stabil." Setelah melihat ke arah Kincen, wanita yang tampak seperti gadis di sebelahnya tidak dapat membantu, tapi berkata dengan ragu-ragu, "Napas tidak stabil?" Kincen tidak bisa berkata-kata. Ini pertama kalinya dia mendengar seseorang berkata bahwa napasnya tidak stabil. Dengan tingkat kultivasinya saat ini yang mendekati setengah langkah detasmen, dia dapat melawan master tingkat detasmen yang kuat di alam semesta. Bagaimana dia bisa menjadi tidak stabil? Dan kamu tidak memiliki napas laut kosmik di tubuhmu. Apa yang terjadi? Apakah kamu bukan dari laut kosmik ini? Wanita itu mengerutkan kening. Kincen segera terkejut dan berkata dengan cepat, "Saya telah berlatih di suku kami terlalu lama. Saya baru saja meninggalkan suku tersebut baru-baru ini. Terima kasih atas rahmat penyelamatan hidup Anda." Jelas, gulungan itu sekarang tidak dapat dianggap sebagai kehidupan. Anugerah yang menyelamatkan. Kincen harus mengatakan bahwa itu adalah anugerah yang menyelamatkan jiwa untuk mengubah topik. Tanpa diduga, wanita itu mengangguk dan berkata, "Aku baru saja menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, kamu akan mati jika jatuh ke dalam jurang luar angkasa tersebut." Selain itu, ada burung hantu dewa yang sangat menakutkan dari Guisu dari jurang luar angkasa. Dewa-dewa itu bahkan jika Anda bertemu dengan orang yang kuat dan terpisah, Anda masih akan sakit kepala. Dengan tingkat kultivasi Anda pasti akan mati jika bertemu dengan burung hantu ilahi itu. Kincen terkejut. Mungkinkah bayangan hitam sebelumnya adalah dewa, burung hantu yang dikatakan wanita itu? Terlebih lagi, wanita ini sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak dapat melihat dengan jelas wilayahnya sendiri. Dan sekarang, dia mengatakan bahwa dengan tingkat kultivasinya, dia pasti akan mati jika bertemu dengan burung hantu yang kuat tersebut. Bukankah ini terlalu meremehkan dirinya sendiri? Wanita itu melanjutkan, "Anda bilang Anda baru saja meninggalkan kelompok etnis sebelum lama ini. Anda berasal dari kelompok etnis mana? Bukankah nenek moyang kelompok etnis Anda memberi Anda penggunaan kristal kosmik untuk berlatih? Jika tidak, mengapa Anda tidak melakukannya? Anda tidak memiliki aura laut kosmik dalam dirimu. Dan auranya sangat berbeda. Sangat tidak stabil," tanya wanita itu dengan santai. Kincen segera mengerti mengapa pihak lain mengatakan bahwa dia tidak lagi memiliki napas alam semesta. Kristal kosmik Kincen mendengar dari Xiaoyo tertinggi bahwa itu adalah mata uang di laut kosmik ini, mengandung energi laut kosmik yang luar biasa dan dapat digunakan untuk budidaya. Umumnya, kekuatan laut kosmik akan digunakan oleh murid-murid untuk berkultivasi, tapi dia belum pernah menggunakan hal seperti itu di alam semesta asli. Selain itu, dia tidak berlatih terlalu lama di sini. Jadi secara alami, dia tidak akan memiliki aura alam semesta laut kosmik di tubuhnya. Dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi pihak lain, mungkin karena alasan ini. Bukan karena pihak lain menyembunyikan tingkat kultivasinya. Pada saat ini, Kincen memandang wanita yang sangat santai di depannya. Tetapi hatinya bergetar, dan dia merasa bahwa pihak lain jelas-jelas meragukannya. "Saya berasal dari suku kegelapan. Mungkinkah karena saya miskin, leluhur saya tidak pernah memberi saya kristal kosmik untuk berlatih dan mengatakan bahwa anak muda harus mengandalkan diri mereka sendiri." Pada titik ini, Kincen menjadikan sedikit malu karena jika masalah ini agak tidak masuk akal, dia berkata secara umum, "Saya belum pernah menyerap kristal kosmik sebelumnya.
Saya ingin tahu apakah Anda dapat meminjamkan saya beberapa. Saya mendengar bahwa kristal kosmik ini dapat dengan cepat mengkonsolidasikan budaya saya. Ketika saya memilikinya di masa depan, saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda. Wanita itu berkata, melihat Kincen dengan wajah kusam. Dia berkata tanpa berkata-kata, saya menyelamatkan hidup Anda. Dan saya pikir Anda akan memberi saya hadiah. Saya tidak menyangka bahwa kamu tidak hanya menolak membayarku, tapi juga memintaku untuk meminjamkan kristal kosmik. Apa aku tidak salah dengar?